Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini, simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Saat ini sangat jarang orang melakukan praktek ilmu kebatinan, bahkan sangat jarang orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang ilmu kebatinan, terutama mereka yang memiliki kemampuan ilmu kebatinan yang tinggi dan dapat mengajarkan, menularkan ilmu kebatinan kepada orang lain. Pemahaman tentang ilmu kebatinan saja belum tentu benar, apalagi memiliki kemampuan mistik yang tinggi. Kebanyakan yang masih dipelajari orang adalah ilmu gaib kejawen, dan perdukunan, bukan ilmu kebatinan. Dewasa ini semakin banyak orang yang hanya bisa membuat dogma dan pemujaan tentang ilmu kebatinan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, tetapi tidak mampu memeriksa kebenaran atau tidak, apalagi kebenarannya, karena tidak menguasai ilmu kebatinan dan spiritualitas tinggi yang menjadi syarat pokok. Karena mereka tidak memiliki penguasaan ilmu kebatinan dan spiritualitas yang tinggi yang menjadi syarat dasar, kebanyakan orang hanya bisa melahirkan aliran sesat tinggi. Sedangkan dalam dunia mistik dan spiritual tidak banyak kultus, karena sifatnya menggali dari sesuatu yang meskipun dalam dan masih tersembunyi, tetapi nyata ada, dapat dibuktikan, bukan pembudidayaan, karena merupakan bagian dari tujuan dan amalan ilmu pengetahuan bahwa mereka harus bisa mengenal diri sendiri, harus bisa membuktikan kebenaran untuk diri sendiri, bukan mengolahnya. Dan seperti hari ini kebanyakan orang, terutama tentang sesuatu yang supranatural, orang hanya dapat membuat dogma dan kultus, tetapi tidak mampu memeriksa kebenaran atau tidak, apalagi tahu kebenarannya, termasuk juga tentang mistisisme dan unsur-unsur di dalamnya, yang aspek spiritual pancer dan keempat bersaudara ini juga lebih dari sekedar sekte. Di halaman ini telah ditulis tentang empat bersaudara dan pancer. Namun pemahaman tentang keberadaan empat bersaudara hanyalah pengetahuan dasar. Jika kita ingin menguasai keterampilan yang terkait dengan penggunaan empat bersaudara, kita masih harus belajar dan menjalani praktik spiritual lainnya. Dalam dunia mistik Jawa, istilah arwah empat bersaudara dan pancer kelima selalu disebut, karena ilmu dan pemahamannya sangat mendasar, berdasarkan kekuatan batiniah dan jiwa manusia, yang bila dipercaya, dihayati dan diolah secara mendalam akan memunculkan misteri dan kesaktian yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu potensi kekuatan mistik dan kebatinan jiwa manusia, yang kekuatannya bahkan bisa melebihi kekuatan makhluk halus yang perkasa di muka bumi, yang dipupuk melalui ketekunan iman dan keharmonisan hidup dan penyembahan kepada Tuhan. Termasuk pidato berdasarkan kekuatan batin dan keyakinan akan terjadi, kemudian akan benar-benar terjadi atas kehendak Tuhan. Orang seperti itu sering disebut mandi, manjur, idu geni. Namun tidak banyak orang yang mengetahui dan menyadari bahwa ilmu sedulur papat kalima pancer dan konsep mistik lainnya seperti manunggaling kawula lan Gusti, sangkan paraning dumadi, sukma sejati, guru sejati, dan lain-lain, sebenarnya adalah puncak dari ilmu kebatinan dan spiritualitas Jawa. Jauh sebelum masuknya Islam di Pulau Jawa, konsep-konsep tersebut merupakan terminologi asli dari ilmu kebatinan kejawen dan merupakan hasil pencapaian mistik dan spiritual para tokoh kejawen, yang kemudian diajarkan kepada pengikutnya dan akhirnya berkembang menjadi ajaran ilmu kebatinan Jawa atau aliran kepercayaan, spiritualitas kejawen.
Pemahaman dan ilmu arwah empat bersaudara ini memang merupakan ilmu supranatural berdimensi tinggi yang hingga saat ini belum semua orang mampu melihat, mengenal apalagi mengembangkan ilmunya, meski sudah bertahun-tahun menjadi praktisi supranatural, hingga intinya bahwa sebagian orang tidak terlalu paham tentang empat bersaudara, kemudian memberikan pandangan yang keliru lainnya, seperti menyamakan maknanya sebagai sifat-sifat bumi, air, api, dan lain-lain pada diri manusia. Atau dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dulu, sebagai tandingan ajaran orang Jawa dan untuk menghilangkan pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang telah diterima secara umum di masyarakat Jawa. Tanpa bermaksud menyalahkan atau merendahkan pandangan lain, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa konsep kejawen di atas adalah terminologi asli ilmu kebatinan Jawa dan mempunyai makna dan makna tersendiri yang tidak dapat disamakan atau diganti dengan makna dan makna dalam pandangan lain. Yang arti dan makna dari semangat pancer dan empat bersaudara dalam konsep pandangan lain yang sama sekali berbeda dalam arti dan makna dari konsep kejawen di masyarakat ketika terhubung dengan perilaku peduli dan tirakat, wotonan, apalagi bila diterapkan dalam ilmu mistik kejawen atau ilmu kanuragan Jawa, makna dan maknanya roh pancer dan empat bersaudara di pandangan lain sama sekali tidak berguna. Dengan demikian menjadi jelas bahwa konsep kejawen tidak dapat disamakan atau diganti dengan konsep yang keliru dari pandangan lain. Meskipun saat ini pemahaman tentang empat bersaudara telah menyebar ke banyak tempat dan distrik dan komunitas di banyak distrik memiliki nama dan sebutan masing-masing tentang empat bersaudara, tetapi sejak awal di seluruh dunia pemahaman dan pengetahuan tentang empat bersaudara adalah hasilnya tasawuf atau spiritual orang Jawa. Bahkan di tanah India, Cina dan Tibet, daerah yang terkenal dengan budaya spiritualnya yang tinggi, tidak ada pengakuan dari keempat bersaudara tersebut. Dan meski banyak bentuk ilmu yang serupa, namun ilmu asli yang didasarkan pada pemanfaatan empat bersaudara itu hanya ada di Jawa. Meskipun saat ini pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan empat bersaudara telah sangat berkurang setelah perkembangan agama modern, dan pemahaman tentang empat bersaudara yang masih dilestarikan oleh masyarakat hanya berdasarkan tradisi, tetapi sejak awal dunia hanya orang Jawa. Orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang empat bersaudara. Meskipun masyarakat di tempat lain, di daerah selain Jawa sudah mengenal dan menyebut sendiri empat bersaudara tersebut, namun budaya mistik dan spiritual yang terkait dengan keempat bersaudara ini tidak mengakar dalam kehidupan masyarakat karena ilmu empat bersaudara tersebut. Saudaraku, memang tidak datang dari sana, mereka hanya tahu atau dengar saja. Berdasarkan perjalanan sejarahnya, budaya mistik Jawa terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum perkembangan Islam dan periode setelah perkembangan Islam. Sebelum berkembangnya Islam, orang Jawa mengikuti tradisi mistik Jawa dalam hal ketuhanan. Jalan religiusnya masih murni mengikuti ajaran ketuhanan kejawen. Meskipun ajaran Hindu dan Buddha juga berkembang, dan orang Jawa menganut agama tersebut, namun orang Jawa tetap memiliki pemahaman sendiri tentang ketuhanan dan ketuhanan. Setelah perkembangan Islam, orang Jawa mulai meninggalkan ajaran bahasa Jawa, digantikan oleh ajaran dan pemujaan Islam. Beberapa ajaran filsafat Jawa sengaja didistorsi, masyarakat memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam ajaran Jawa, ke dalam ajaran Islam Jawa, yang seringkali ajaran tersebut malah menjadi dangkal, tidak dalam, tidak berakar pada filosofi asli Jawa, tidak pula berakar pada ajaran Islam. Filosofi yang asli, tata laku dan ritual dalam budaya Jawa juga telah memasukkan banyak unsur keislaman, menjadi budaya Islam Jawa. Puasa wetonan, syukuran, selamatan, bersih-bersih kampung, sedekah bumi, DLL, banyak bernuansa Islami.
Alhasil, saat ini masyarakat tidak lagi memiliki pemahaman yang benar dan mendalam tentang budaya dan filosofi Jawa, tidak lagi murni dan orisinal sebagaimana mestinya. Pada konten lain, telah menuliskan hubungan empat bersaudara, dengan kemampuan seseorang dalam ilmu batin, gaib misalnya dalam tulisan olah rasa dan kebatinan, olah sukma dan kebatinan dan terawangan, melihat yang gaib. Namun seringkali para praktisi mistik, termasuk mereka yang mampu melihat yang supernatural, tidak menyadari keberadaan arwah dari keempat bersaudara tersebut dan tidak dapat melihat mereka, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arwah keempat bersaudara tersebut dan yang juga tidak dapat menggunakan kemampuan roh-roh atau menggunakan kombinasi kesatuan, semangat Four Brothers dan semangat Pancer. Memang tidak semua orang termasuk para ahli spiritualis kawakan yang mampu melihat hal gaib juga mampu melihat arwah keempat bersaudara tersebut, karena dimensinya jauh lebih halus dan lebih sulit untuk dilihat dibandingkan dengan jenis kuntilanak, gondoruo atau rendah lainnya. Tingkat roh halus yang biasanya dilihat orang, jadi meskipun di sekitarnya ada banyak roh terpisah dari empat bersaudara milik orang lain, mereka tidak melihatnya. Semangat dari saudara kembar, empat saudara menjadi sesuatu yang sulit dilihat, sehingga ketika seseorang pernah melihat bertemu dengan roh dari keempat saudara laki-lakinya sendiri seringkali dianggap sebagai suatu keistimewaan dan keistimewaan. Bahkan sering dikatakan, dalam kaitannya dengan mistisisme Jawa, ilmu seseorang telah mencapai puncaknya ketika ia dapat menemukan wujud guru sejati, yang tak lain adalah empat saudara laki-lakinya, yang wujudnya secara halus sangat mirip dengan orang tersebut. Dalam pertanyaan, namun nyatanya itu baru permulaan dari tahapan penting yang masih perlu dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya melihat, bertemu dengan arwah keempat bersaudara tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan menguntungkan apapun. Padahal, tidak terlalu sulit untuk melihat, bertemu arwah keempat bersaudara tersebut jika dilakukan dengan tingkah laku dan rasa kebatinan. Tapi manfaatnya akan datang jika bisa memanfaatkan kesatuan roh dengan empat orang di kehidupan masing-masing pihak. Silakan klik lanjutannya pada konten ke-7.